doanya ijabah kan, karena yang paling ma'rifat dengan Allah, paling dekat dengan Allah kan iblis. Itu didoain ijabah semuanya, itu semua malaikat islamat ngadlanan. Rajin tuh iblis mendoakan orang lain, tapi dia lupa. Dia sendiri nggak minta doakan. Jadi kita jangan sekedar mendoakan banyak orang, tapi kita nggak doain. Nah, hanya sama selamat tuh. Iblis karena mendoakan malaikat yang lain, tapi dia lupa. Dia sendiri tidak minta didoakan. Akhirnya seiring waktu berjalan, tibalah saatnya Allah laknat iblis. Akhirnya iblislah yang Allah yang tadinya ajajil, yang Allah laknat menjadi iblis. Itu kan dari kata ablasa kan, artinya ngebantah gitu, iblis ngebantah. Makanya kalau kita ada sifat ngebantah, nolak, keras kepala, itu bagian dari sifat ablasa. Ngebantah, ngebangkang, nggak mau disalahin dia, sukanya menyalahkan. Nah itu contoh kecil daripada sifat iblis yang nggak mau mendoakan, minta doakan, mendoakan orang lain. Nah itu. Nah kita pun sama, kita jangan hanya ngingetin orang aja, sama kita juga butuh diingatkan. Nah saya mengingatkan teman-teman, jangan lupa saya pun diingatkan. Kenapa diingatkan? Saya senang kalau diingatkan, Kang Besar. Dan saya tipe orang yang senang kalau dinasihatin atau di ini langsung jalankan. Kayak gitu. Apa? Karena orang yang mengkritik kita, orang yang mengomentari kita, atau orang yang menasihati kita itu adalah orang yang sayang sama kita. Justru kalau misalkan kita nggak sadar, dia diam aja. Tahu-tahu kita nggak sadar, dia diam aja, berarti nggak sayang. Ya. Walaupun itu pedih kadang-kadang ya. Karena ilmu itu ada yang manis, ada yang pahit. Nah, pentingnya kita saling mengingatkan, karena fitrahnya kita itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita itu bukan iblis, kita pun bukan malaikat. Iblis salah mulu. Nah kalau malaikat benar terus. Nah manusia antara itu, kadang kita salah, kadang kita benar gitu ya, seperti itu. Tapi manusia kalau udah jahat itu melebihi iblis. Tapi kalau udah berbaik nih, udah mulianya melebihi malaikat gitu ya. Sampai malaikat pun jadi khodam kita, pelayan kita. Baik. Nah, yang kedua, kenapa sering lupa? Kalau lupa tadi ya, hanya kadang-kadang aja, misalkan tadi kunci di mana naruhnya ya. Kalau misalkan sekali 2 kali itu fitrah tuh ya. Tapi kalau lupanya tiap hari, lupa mulu, sampai yang paling fatal lupa ke bini gitu. Ini ada kisah nyata nih ya. Ceritanya ini sepasang suami istri ke pom bensin. Pas ngisi bensin, mungkin udah diisi, dia lupa bininya jalan nggak, ditinggal di pom bensin. Sampai rumah, ini kemana bini saya, dia balik lagi. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu udah lupa kelas berat itu kayak gitu ya. Tapi kan jarang-jarang ya. Nah kalau jarang-jarang itu fitrah tuh. Iya. Tapi kalau tiap hari lupa bini terus baru. Kalau yang kayak gitu tuh fitrah tuh ya. Karena hidup yang indah tuh ya sesuai fitrah kita, gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalkan lupanya jarang-jarang, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, itu fitrah. Tadi dalilnya ya, hari insanu al khoto wa nisyan. Nah, yang kedua nih, kalau lupanya berlebihan, tiap hari lupa mulu, ya. Nah, berarti ada yang hilang dari bagian lapisan rohani kita yang disebut dengan sukma atau tanzifiyah. Nah, sebagaimana yang pernah saya bahas bahwa sukma itu ada 7 kan, ruh ada 1. Sukma kalau yang hilang 1 atau 2, kita sering lupa mulu. 3 linglung kan gitu. Kalau hilang semuanya, belas udah jadi gila. Nah kayak gitu konsep orang yang gila. Karena orang yang linglung itu kan bibit cikal bakal jadi gila. Kalau segera ditangani gitu. Nah, tanpanya lupa sampai ya. Iya.
Iya, masa mandi kok lupa nggak bawa sarung. Itu masa dikan yang mau. Sumput itu. Ya. Itu yang paling ekstrim ya, pas habis mandi nggak pakai atau pak Sarungnya diambil sama orang. Karena mungkin kan sampean kan pendek di dalam itu kan. Nggak kelihatan, kan nggak ada orang mau dicuci. Ternyata lagi sampai jauh kamu Ya, rakal. jadi karena ukuran tubuh sama pintu Nah, biasanya itu. sama, lebih tinggi pintu WC, jadi nggak tahu ada orang. Itu sampai jimbrak ketawa. balik itu orang balik penjara ke apa-apa. Nah itu ada sukmanya yang hilang. Nanti saya cek kalau emang ada yang ditawar nanti dikembalikan ya, karena penting. Saya terikat nakolah bahwa al-wiqayatu khairu minal ilaji. Mencegah itu lebih utama daripada mengobati kan? Ya. Makanya kalau kita lagi sakit, ada problem, ada apa saja jangan dibiarkan, langsung tangani, langsung ini. Kayak saya nih kalau masuk angin langsung aja, nggak mau lama-lama, kerokan. langsung kerokan. Pak Cahyono, kerokan saya nih, jangan dibiarkan, karena nanti kalau lama-kelamaan dia makin parah. Karena ketika ada energi negatif, ada jin atau yang lainnya nempel ke tubuh, tuh langsung ruqyah. Jangan sampai 2 bulan 3 bulan dibiarkan, nanti dia makin banyak. Tapi kalau ini kita sakit mau minta tolong sama temen, temennya malah nggak mau gitu, malah mau ketawain itu temennya itu termasuk kategori semua yang hilang atau punya yang hilang. Kan belum. Nanti ya. Iya. Lanjutkan. Itu bisa sukmanya hilang, bisa juga harusnya hilang. Pokoknya dalam dunia penyakit, walaupun itu penyakit medis, tetap awalnya gaib dulu, non medis dulu. Karena segala sesuatu berawal dari gaib dulu. Nah, baru dari gaib lama kelamaan jadi wujud, jadi nyata. Medis. Iya, walaupun medis gitu ya, tetap awalnya non medis dulu. Iya. Ya, contoh nih, kenapa dalam segala hal dari gaib dulu. Kayak kita kan, sebelum misalkan kita kemanapun, kita azam dulu, planning dulu kan, rencana dulu, niat dulu, baru berangkat. Nggak langsung kan, nah, wujud. Kita pun sama, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi, kita di alam ruh dulu kan. Nah, baru ditiupkan ke janin, baru Allah masukkan ke rahim, ke janin, baru kita ke alam dunia. Begitupun dengan penyakit, walaupun misalkan penyakitnya medis, entah batuk, entah sakit kepala, entah yang lainnya, itu dari gaib dulu. Entah masalah hatinya yang bermasalah, hati lagi galau, lagi sakit hati, lagi patah hati, akhirnya kemana-mana jadi kurus badan, Iya. beban pikiran, gaib dulu. Pertumbuhannya juga terganggu ya. Terganggu pertumbuhannya juga, terganggu Gitu. ini karena nggak tinggi tuh, terganggu pertumbuhannya ya, itu ngaruh beneran. Kena terus. Iya, karena ini udah konsep dari sononya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Bila mana itu baik, baik semuanya. Bila mana itu buruk, buruk semuanya. Itu hati kan. Ada pemakul mengatakan juga jantung. Artinya kalau hatinya baik, hatinya selalu ridho, selalu bahagia, selalu senang, happy, itu cepat pertumbuhannya bagus. Makanya kan saya palut tinggi besar. Karena selalu bahagia. Ini ketawanya ditahan, makanya pertumbuhannya tuh kan ketawa ditahan kan. Makanya kurang. Lepas ya. Nggak pernah stres, nggak pernah beban pikiran, dibawa santai. Ini orang yang berpikiran, yang banyak sedih, yang banyak menderita gitu. Itu juga selain ke penyakit, pertumbuhannya terhambat. Iya. Jadi Aku pinggir gitu. iya. Saya nggak ngomong gitu. Ya.
Bahkan sok ya perhatikan orang yang dari kecilnya senang bahagia gitu kan, seperti putra-putra raja-raja, para sultan gitu kan, karena dari kecilnya udah bahagia, diberikan fasilitas yang istimewa oleh ayahnya, oleh sang raja ke pangerannya. Jadi dia tumbuh dengan maksimal, cerdas, makan makanan yang enak-enak, itu ngaruh ya. Memang kita udah kecil udah deritanya, gak ada galaunya, makanannya gak enak-enak, itu ganggu beneran ke penyakit. Bahkan ya, dari sekian yang membuat kita sering sakit, selain dari makanan, lingkungan, dan lain-lain, itu justru yang paling cepat ke penyakit itu karena dua hal: beban pikiran sama faktor yaitu hati. Kayak gitu. Orang yang sering marah-marah itu darah tinggi. Ya. Orang yang sering dengki, orang yang mudah benci, yang itu akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Itu dari situ. Orang yang hatinya bersih, orang hatinya baik, dijaga hatinya, selalu berarti bagaimana hatinya supaya bersih, supaya baik, seperti ikhlas, ridho, qanaah, sabar, itu dia akan sehat orang itu. Kalau orang dalam hatinya dendam, iri, mudah suudzon, mudah benci, dengki, sombong, tinggi hati, itu timbul penyakit-penyakit yang lain itu ya. Jadi dari gaib dulu, termasuk yang disantet gitu kan, yang kena kiriman paket gitu ya. Itu yang kena kiriman paket tuh kayak gitu dari JNE atau dari itu kan yang dikirim jin dulu, atau paku-paku baru timbul ke penyakit yang lain, ke medis kayak gitu ya. Nah, bahkan ada sebagian yang sakit gara-gara buat pikiran. Nah, baik, itu ya faktornya kenapa dia sakit. Terus apakah kita obati? Ya obati. Kita kalau bisa, kalau ada orang minta tolong sama kita. Jangan dibiarkan ya. Semampunya kita. Adapun misalkan sembuh atau tidaknya, yaitu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar mengobati, kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang berikutnya, selain dari faktor tadi ya, sukma yang hilang, apa yang membuat sering kita itu lupa? Itu karena dua hal. Pertama, faktor dohir, yang kedua faktor gaib atau faktor batin. Karena hidup itu tidak akan lepas dari dua hal selama hidupnya. Faktor dua hal itu adalah faktor dohir sama faktor gaib, faktor batin lah. Itu nggak lepas tuh, karena tubuh kita pun terbentuk dari dua lapisan jasmani sama lapisan rohani. Makanya selama hidup tidak akan lepas dari dua hal tadi itu. Sehingga kita pun dalam segala hal, kalau ada masalah itu pasti kan dua hal tadi. Nah, kita pun bahas ini lagi. Orang yang sering lupa itu pertama faktor dohir, yang kedua faktor batin. Faktor dohir yang pertama adalah karena kita faktor usia. Itu ngaruh tuh ya. Faktor usia itu ngaruh. Kenapa ya? Misalkan datang nih orang yang usianya 20 tahun. Kenapa ya? Kang Abur, saya sering lupa ya. Usia juga 80 tahun. 90 tahun ya. Misalkan 40 datang. Ya itu. Karena emang udah usia. Ya, ngaruh. Usia tidak bisa dibohongi. Kenapa sering lupa? Bahkan di dalam keterangan, orang itu semakin tua dia akan jadi baik lagi. Itu Al-Quran sebutkan seperti itu. Artinya dia akan kayak baik lagi. Tidur di situ, makan di situ, BAB di situ. Ya. Seorang anak disitulah puncak-puncak ketaatan kepada orang tua. Kadang-kadang itu anak nggak sabar kalau mengurus orang tua yang udah pikun seperti itu. Kembali pikun kan ya, kembali lupa. Yang kedua, faktor makanan ya. Nah, jadi kalau kita sering lupa, kita cek lagi selama ini apa yang sering kita konsumsi, baik makanan maupun minuman. Kalau makanan kita yang dikonsumsinya
nggak ada kandungan vitamin, nutrisi, karbohidrat atau misalkan zat-zat besi kan dan yang lain-lain, itu ngaruh ke sering lupa ya. Makanya kehidupan di Eropa, Afrika itu beda gitu. Nah, kenapa orang itu kadang otaknya jenius, cerdas, smart? Karena memakan makanan yang sehat-sehat. Makanya dalam sunnah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam Tibun Nabawi disunahkan makan korma ajwa, terus habas sauda, terus kismis, terus yaitu air jam-jam, terus buah anggur dan lain-lain, roti kering. Itu artinya karena mengandung vitamin dan serat yang tinggi. Nah itu ngaruh tuh ke otak kita, cerdas ya. Ini mah tiap hari kita banyak makan ikan asin, sambal, oncom, kangkung itu ya wajar lah, udah mah kita bodoh lambat. Akhirnya ke ATM juga nggak Ke ATM gak bisa-bisa. Ini diajar 5 kali masuk ATM mas, pinasnya nggak ketemu sampai sekarang. Kebanyakan kangkung kali ini Itu orang. kebanyakan kangkung ya, kangkung, genjer akhirnya ke Brili. ya, itu ngaruh. Kita perhatikan ya, kenapa orang kaya itu mereka pada jenius-jenius gitu kan, para artis gitu, itu bagus anak-anaknya, karena makanannya yang serba yang terbaik gitu, masih sehat-sehat. Atau orang dulu kenapa mereka pada ini ya, otaknya jenius gitu, karena Umurnya panjang-panjang. makanan sehat. Iya, umurnya panjang-panjang. Orang Jepang gitu kan mengkonsumsi ikan itu kan bagus itunya kan, mengandung omega tinggi kan. Nah, karena makanannya tuh daging sapi, daging ini, kita daging biawak dimakan. Atau gimana mau cerdas, lupa orang mah daging sapi ya, daging kambing, itu daging biawak dimakan, daging toke dimakan. Ulah. Itu ya, itu makanan tuh ngaruh. Sama minuman juga, minuman yang sehat-sehat lah ya. Minuman cikomberan diminum. Itu yang kedua, makanan ya. Makanya kita pun di sini diberikan makanan yang enak-enak. Maksudnya biar kita Cerdas. biar nanti ke ATM Enggak salah terus pinya. Sukan pengajar bingung. Terus nggak punya duit juga bingung. ini buka Facebook gimana, buat status gimana. Bingung kayak gitu. Apalagi zaman teknologi itu ngaruh makanan ya. Tuh yang kedua, faktor makanan. Biar kita itu berpikir realistis juga, antara spiritual dengan sains menyatu. Biar jangan biasakan nyalahin setan mulu. Kita nyalahin jin, wah ini jin yang masuk. Banyak faktornya ya, kita bahas dari semua aspek gitu, kayak gitu. Nah itu yang kedua, makanan ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman, kalau pengen jenius atau tidak mudah lupa, itu konsumsilah makanan yang sehat, bergizi, bervitamin, buah-buahan yang enak-enak, yang sehat-sehat. Insya Allah, apalagi itu Rasulullah. Ya, buah-buahan yang enak lah, kayak misalkan sehat-sehat, jeruk, apel, pisang. Ini mah buah-buahan aja, buah-buahan yang nggak bervitamin ya, itu ngaruh. Yang ketiga, yang membuat kita sering lupa, yaitu karena kita kebanyakan tidur, terutama tidur setelah asar. Kan ada tuh 2 waktu yang nggak boleh untuk tidur, artinya bukan nggak boleh, kurang baik. Pertama setelah asar, yang kedua setelah subuh, kecuali malamnya kita tirakat atau riyad, itu beda lagi. Nah, tapi dalam sebuah keterangan yang paling cepat kepikun itu atau sering lupa, tidur setelah asar. Makanya dianjurkan jangan tidur setelah asar. Beda, sok pusing kepala juga ya, tuh. Makanya kita gimana pun ngantuknya, usahakan jangan tidur setelah asar, kecuali lagi tirakat. Dan lagi ya, ini kalau di rumah nih, kecuali kita lagi amalia atau lagi tirakat, riyadhah, itu mah nggak masalah,
kena kelelahan. Tapi bagusnya jangan banyak tidur. Makanya kenapa dasar dalam ilmu ruhani juga, dalam ilmu toriko, dasarnya kan ada 5, kilatul to'ab, kilatul manam, gitu kan, kilatul ikhtilat, kilatul ikhwan, kilatul manam. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit bicara, sedikit berkumpul dengan orang-orang yang gak baik, sedikit nongkrong, sedikit berkomunikasi dengan lawan jenis. Nah itu, karena itu yang akan membuat kita sering lupa dan faktor-faktor yang lainnya ya. Makanya kita ada puasa 21, 41, 3 bulan, puasa 41 hari, itu cara yang terbaik itu untuk membuat rohani kita menyala. Kata tadi kan, apa yang berakibat jasmani itu tergantung rohani. Jika dalam jiwa seorang rohaninya bagus jasmaninya, otomatis itu. Contohnya itu. Nah, contohnya ya, beliau. Karena rohaninya bagus, selalu sehat jasmaninya, kuat nyawa juga. Kuat betul. Diampat tapi sampai tetap aja tersawa dia. Tetap senyum kan. Senyum. Gak bakal marah, itu orang paling sabar ini. Betul ini, itu contoh buat kita beliau. Karena udah bagus rohaninya. Karena beliau nggak fokus ke jasmani, rohaninya nggak masalah. Ya, walaupun jasmaninya nggak tinggi, kurang tinggi ya. Itu sopannya kurang tinggi. Iya. Tapi rohaninya akan selalu sabar, selalu ridho, indah. Walaupun dicaci maki, dihina, dia mari senyum aja. Nah itu bagus tuh ciri. Ujungnya bagus. Biasanya ujungnya jelek. Jadi yang ketiga tadi faktor banyak tidur. Jadi kita usahakan jangan banyak tidur ya. Di Jepang itu mereka beneran disiplin waktunya. Normalnya untuk tidur itu berapa jam? Baik, normalnya nih ya, kalau untuk tidur standarnya itu 6 jam, maksimal 8 jam atau 10 jam. Tapi standarnya 6 jam kalau pengen bagus. Dalam satu hari ya, 24 Satu hari itu 6 jam atau 8 jam. Misalkan nih jam 12 tidur ya, berarti bangun jam 6 pagi. Itu kan 6 jam kan? Iya, Subuhnya lewat kesiangan di kodo. di kodo makanya ketawa aja kalau udah biasa. nah gitu, jangan tahan ya gitu. Jadi makanya kalau teman-teman tidur jam 1 pas bangun jam 8 itu, karena emang segitu standarnya pasti Standarisasi. itu standarisasi. Makanya kalau saya menganjurkan ke teman-teman kalau tidur usahakan lebih awal jam 10 lah ya, jam 10 biar bangun jam 2. Kecuali yang memang udah kuat gak tidur, karena bahaya lagi. Jadi gini, kan dalam Islam itu konsepnya tengah-tengah, khairul umur awsatuha, segala perkara itu yang paling bagus tuh tengah-tengah. Karena tengah-tengah tuh indah gitu kan. Artinya apa? Soalnya berpikirnya toh, jadi ketawanya oke. Telat gitu. Yang paling enak tuh yang tengah-tengah. Iya. Ya setelah tengah-tengah gitu kan. Jangan terlalu ke pinggir takutnya. Tengah-tengah. Itu balance tengah-tengah. Artinya jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang juga, kurang baik. Kebanyakan gak baik, kekurangan juga gak baik. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja, gitu ya. Kebanyakan tidur bahaya, sering lupa. Juga Kekurangan tidur nantinya fantasi khoyali, artinya banyak ininya halusinasi. Nih ya. Kalau kita pernah, ini ada eksperimen ya, ada seseorang itu nggak tidur 3 hari 3 malam ya, itu kalau orang nggak tidur 3 hari 3 malam, badan juga lemas, nanti dia itu akan fantasi
Jadi dia tuh misalkan padahal itu cowok gitu, sayang jadi gitu. Jadi kayak orang sakau, kayak orang habis nyabu narkoba, itu kayak gitu. Bahaya lagi ya. Imajinasinya muncul. Jadi Odin ada 2, ada 3 gitu. Jadi lihat cowok jadi cewek, lihat cewek jadi cowok. Jadi dia ini imajinasi itu karena kurang tidur. Ya. Jadi kurang tidur bahaya, kebanyakan tidur bahaya. Sedang aja standarnya gitu kan. Sehari semalam tidur 1 jam itu bahaya lagi. Karena kita itu manusia kan, ada hak dohir. Kan nanti ada hak-haknya. Ada hak jasmani, ada hak rohani, ada haknya hati, itu ada. Nanti kita bahas masing-masing haknya itu. Dan setiap hak dari jasmani dan rohani kita tuh ada juga istirahatnya. Istirahat ruh, istirahat sukma, istirahat hati, istirahat jasmani, istirahat akal. Itu semua ada istirahatnya. Itu kalau semua digecet tuh rusak juga gitu. Siang malam kerja terus rusak juga gitu ya. Nah, jadi ada saatnya istirahat. Jadi juga kalau tiap hari dinyalakan terus panas ya. Jadi disimpan dulu. Iya. Kita tiap hari misalkan dikuras terus, bahaya lagi. Jangan mentang masih muda, ayo terus. Nantinya udah tuanya. Kayak gitu. Makanya kita bersyukur di situ juga kita amaliyah kan gantian. Itu kalau seorang siang malam nantinya kena penyakit amblian, wasir ini kan. Karena kebanyakan duduk, kebanyakan sila, itu bahaya lagi. Kita butuh gerak juga. Ya, itulah. Makanya yang terbaik itu kayak gini gantian gitu. Disip-sip lah ya. Nah, baik lanjut ya. Berikutnya faktor yang membuat kita sering lupa selain tadi faktor usia, faktor yaitu karena makanan, karena tidurnya terlalu berlebihan, terutama tidurnya setelah waktu asar. Yang keempat nih, yang membuat sering lupa karena kita selalu mengikuti hawa nafsu, terutama nafsu wanita. Saya teringat nakwa dalam kitab Dosul Ibad karangan Syekh Nawawi. Orang tergantung bersama siapa dia sering berkumpul nih. Kalau orang itu selalu berkumpulnya dengan anak kecil aja, nanti sukanya main atau-atau, sukanya main gundu, main kelereng segala macam. Jadi dia itu walaupun udah tua juga, Rumahnya lato-lato, anak-anak terus. Nah, kalau suka berkumpulnya dengan wanita, itu berhambat kepada jenis pikiran. Makanya kita diusahakan jangan terlalu sering berkomunikasi dengan wanita, seperlunya saja, kecuali ke istri. Dalam arti jangan pacaran. Orang yang sering pacaran, orang yang sering berzina, orang yang selalu melakukan apalagi nonton porno, itu menghambat otaknya tuh lambat. Silahkan dicek aja tuh. Makanya dalam Islam kenapa nggak boleh berzina, lata prabu zina, jangan lihat film-film yang XXX itu kan, itu menghambat pola pikir, membuat orang itu nggak akan cerdas pikirnya, dia itu akan cepat lupa. Itu bahaya daripada nonton film atau sering melakukan zina, naudzubillah ya. Jangan terlalu kenal sama kakek Sugiono. Iya. Baru 4 katanya. Baru 4. Ganti 4. Oh, ganti 4 wih, masya Allah. Itu mau memperbaiki keturunan soalnya kan biar tinggi gitu. Biar tinggi. Jadi sekarang ya kan setelahnya ke kakek Sugiono lagi diputus karena itu membuat kita sering lupa ya, kayak gitu. Itu ngaruh ya. Tuh. Terus yang berikutnya yang membuat kita sering lupa karena kita selalu banyak berbuat hal yang negatif. Itu ngaruh. Setiap perbuatan negatif itu ngaruh kepada sering lupa. Karena pada dasarnya mengingat itu cahaya. Cahaya itu hanya diberikan ke orang yang selalu menjaga dirinya di perbuatan yang enggak baik. Nah itu ya secara faktornya. Yang berikutnya yang sering kita lupa, jarang gerak. Orang yang jarang gerak itu gampang lupa. Jarang gerak orang itu.
konotasi dari bergerak itu gimana? Ya. Kan life is move kan, hidup itu bergerak. Gerak itu karena kan tubuh kita itu butuh gerak. Nah, konotasi kita bergerak di sini, kita itu banyak aktivitas, banyak kegiatan. Jadi nggak nganggur. Artinya orang itu rajin. Nah, jadi yang disebut gerak itu intinya rajin. Rajin misalkan dia itu nyuci piring, kayak beliau ini ya, makanya sehat. Ya, rajin misalkan bantu orang tua, rajin misalkan bertani, rajin nanam cabai gitu. Beliau kan rajin nanam cabai gitu kan. Nah, intinya gerakan yang positif, karena hidup itu tidak akan bermakna kalau kita diem aja. Semuanya gerak, baik gerak jasmani maupun gerak hati. Makanya kenapa ada zikir kolbi, zikir sir, itu kan gerak juga, gerak hati kita. Kalau diem aja itu nggak akan bermakna orang itu. Ya, gerak yang positif ya, bukan gerak yang negatif, tapi gerakan yang positif, gerakan aktivitas yang membuat kita itu ada manfaatnya. Intinya rajin dalam kebaikan, itu gerak gitu. Nah, itu yang membuat kita, karena kenapa? Ketika dia rajin, dia akan mendorong otaknya buat berpikir gitu. Hanya kan otaknya selalu di ini. Saya teringat ya sebuah anekdot, ini hanya anekdot aja, anekdot artinya bukan kisah nyata gitu. Kan ada sebuah anekdot, 2 orang pebalap dari Indonesia melawan yaitu Eropa, Amerika. Orang pembalap Amerika tuh. Balapan Indonesia dengan Amerika. Ini kedua-duanya karena saking ngebutnya dia nabrak. Nabrak semua Hancur. berarti. Nah, saktinya kalau orang Amerika otaknya pecah hancur, Indonesia ini masih kuat kepalanya. Woi, you are amazing. Kamu kok sakti kan? Saya ini hancur kepala saya nabrak. Kenapa Indonesia ini kok? Karena kalau otak kita itu masih ori gitu. Nggak pernah dipakai. Nggak dipakai buat mikir. Mereka mikir terus gitu. Akhirnya pecah. Makanya banyak profesor yang botak-botak gitu. Makanya rambutnya gondrong-gondrong. Maaf, jarang dipakai buat berpikir. Enggak juga, itu mah anekdot ya, ini cerita nyata. Artinya saking mereka otaknya terus digunakan bagaimana nih misalkan menciptakan ini, menemukan sebuah penemuan. Kalau kita kan enggak. Ilmuwan Kalau kita nyebutin ngopi rokok udah bahagia seneng. Kapan dipakai? Contoh gitu ya. Itu hanya anekdot aja, bukan kisah nyata. Artinya apa? Kalau kita rajin, nanti kan kita mau nggak mau memaksa otak kita buat berpikir. Oh gimana nih, misalkan bangun gitu kan, ada yang salah nih, oh ini salah nih kan gitu. Minimal tadi situ lah, nanti ada ide tuh. Tapi kalau dia aja di rumah seharian nggak apa itu otak kita beku. Tapi kalau kita langsung turun ke lapangan, oh iya nih, oh ini kayaknya butuh script nih, oh ini butuh ini, akhirnya kan kita main tuh semuanya. Akhirnya otak kita terpacu untuk berpikir, akhirnya nggak mudah lupa. Saya berkembang. nggak berkembang otaknya kayak gitu. Makanya orang yang bagus itu orang yang kreativitas. Semua para nabi termasuk Rasulullah itu orang-orang yang cerdas. Makanya fatonah kan, karena rajin beraktivitas. Itu penting. Oke, lanjut. Nah itu ya, itu faktor dohir. Sekarang faktor goib. Apa yang membuat sering lupa? Faktor yang sering membuat kita lupa itu secara gaib. Yang pertama, karena sukma kita ada yang hilang, tanjifia itu ya, 1 atau 2 itu kalau hilang itu sering lupa. Kalau 3 sampai 4 itu linglung, jadi sama sekali nggak ingat. Misalkan abah ini siapa ya, betul anaknya gitu, dia kadang lupa kalau udah 4 udah 5. Tapi kalau misal ingatnya misalkan cuman kopi rokoknya doang, mana kopi abah rokok. Nah, yang lainnya lupa. Tapi kalau udah semuanya hilang udah
jadi gila gitu ya. Nah, tinggal dikembalikan. Kecuali gilanya udah kelas berat, itu mah susah juga dikembalikan sukmanya, tergantung hilangnya, tergantung faktornya. Yang kedua, secara rohani kenapa dia sering hilang? Karena banyaknya energi negatif dari tubuhnya atau banyaknya jin dalam tubuhnya, itu ngaruh dalam sering lupa. Banyaknya jin dalam diri kita, baik itu jin hodam. Ini saya pernah, ini ya kisah nyata, dulu saya mondok gitu ya. Jadi waktu masih mondok, ada sahabat saya, ibaratnya santri baru lah gitu. Waktu masih mondok bersih-bersihnya, murni ngaji aja gitu ya, murni ngaji fikih, hadis, alfiah. Tapi setelah dia itu normal tuh, nggak ada masalah. Tapi ketika dia mulai mencoba mengamalkan ilmu hijib Sayyidina Ali dan yang lain-lain, dia masih baru masih muda kan, dihembat dengan ilmu tingkat tinggi. Hanya lupa tuh yang lain. Dia lupa lagi. Dulu dia hafal alfiah, hafal jurumiyah. Dia lupa, ingatnya actionnya. Karena kan ini, kalau dalam handphone itu aplikasinya ketindih gitu ya, kayak gitu. Jadi lupa tuh yang lainnya. Dia ingatnya yang itu. Soalnya diganti software yang baru soalnya. Jadi yang lama tertekan terus. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Mulai ramai. Gimana, mau pindah tuh nggak di situ? Di sini aja. Monggo ikut aja. Lokasinya mungkin kan. Nah, santunya boleh. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, tak kedip batuk